Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita masih tentang sifatus sholah atau bab sifatis sholah, tentang tata cara sholat. Adapun tata cara sholat atau kaifiyah sholat, jadi sholat itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Kalau terpenuhi syarat dan rukun, kemudian tidak ada terjadi pembatal, maka sholatnya sah ya. Dan masuk pada pembahasan ini tentunya adalah istilah-istilah yang disebutkan oleh ahli fikih, dan itu sesuai dengan hasil ijtihad masing-masing. Hadapun rukun-rukun sholat, jadi sholat ada syaratnya ya, sebelum memasuki sholat itu, sebagaimana yang lalu ya, ada 5, yaitu sudah masuk waktunya, menutup aurat, bersih dari hadas, bersih dari najis, dan menghadap kiblat. Kemudian rukun-rukunnya ya, ada rukun-rukunnya ada 13 rukun, yaitu ada niat takbiratul ihram, berdiri pada sholat wajib dan membaca al-fatihah, kemudian rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, yaitu 6 rukun yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Adapun rukun yang ke-7 yaitu sujud 2 kali pada setiap rakaat ya. Sujud 2 kali pada setiap rakaat. Kemudian rukun yang ke-8 duduk antara 2 sujud. Kemudian yang ke-9 adalah duduk tasyahud, yang ke-10 bacaan tasyahud, kemudian yang ke-11 sholawat untuk Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 adalah tertib. 6. Jadi rukun yang ke-7 adalah sujud 2 kali pada setiap rakaat. Intinya kita pelajari ada rukun, ada sunnah ya, untuk mengetahui sholat itu sah atau tidak. Adapun masalah lebih dari itu, artinya masalah besarnya pahala ya, yaitu tergantung kekhusyuan, tumakninah ya, dan apa yang ada di dalam hati. 6. Yang ke-7 adalah sujud di antara sujud 2 kali ya, sujud 2 kali pada setiap rakaat. Ulama Syafiyah mengatakan sujud itu ada 5, maksudnya sujud yang disyariatkan itu ada 5. Tidak ada selain itu. Yang pertama adalah sujud sholat ini, yakni sujud 2 kali dalam sholat, itu pertama. Kemudian sujud yang kedua adalah sujudnya makmum karena mengikuti imam.
Maksudnya meskipun itu tidak dihitung rakaat bagi makmum. Contoh makmum yang masbuk, dia datang, imamnya sedang sujud. Begitu dia takbiratul ihram, maka dia langsung ikut sujud, ya. Nah, pertanyaannya ketika makmum ini takbir Allahu Akbar, kemudian dia ikut sujud, apakah dia turun itu takbir atau tidak, ya? Ini karena dia mengikuti imam semata dan bukan itu inti dari sholatnya dia sendiri, maka dia langsung turun saja, tidak bertakbir, ya. Tapi harus takbiratul ihram. Berbeda kalau dia ikut rukuk. Jadi dia takbiratul ihram lalu turun untuk rukuk, ya maka dia takbir lagi. Karena memang itu urutannya begitu, ya. Dan itu dianggap ikut rakaat tersebut. Tapi kalau sujud enggak. Yaitu takbir yang kedua, yaitu takbirnya sujud yang kedua. Sujud yang kedua itu sujudnya makmum karena mengikuti imam. Dan ini wajib, ya. Jadi kalau imam sujud, makmum harus ikut sujud. Jadi kalau dia sudah masuk sholat dan sudah niat jamaah, dia sudah berdiri, sudah takbir, imamnya sedang sujud, dia harus ikut, ya. Kenapa? Karena dia sudah memposisikan diri sebagai makmum dan harus mengikuti imam. Kemudian sujud yang ketiga adalah sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Kemudian yang keempat adalah sujud tilawah, dan yang kelima adalah sujud syukur. Jadi tidak ada sujud selain itu, ya, tidak ada sujud selain itu. Meskipun orang selesai sholat, dia nggak boleh sujud lagi, ya. Sujud apa? Sudah selesai sholat ya sudah, ya. Artinya 5 sujud itu. Kalau nggak 5 itu maka tidak ada disyariatkan. Kemudian rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud ini adalah suatu ibadah tersendiri, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, ya. Beribadahlah kepada Rabb kalian dan kerjakanlah kebaikan agar kalian beruntung, ya. Jadi rukuk dan sujud itu adalah kekhususan yang tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun af'alul sholah, ya, gerakan-gerakan sholat itu ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada duduk. Tetapi kekhususan ibadah itu di antara 4 ini adalah rukuk dan sujud, ya, rukuk dan sujud. Bisa saja orang berdiri di hadapan orang lain, ya tidak mengapa. Dia duduk di hadapan orang lain. Tapi kalau dia sujud di hadapan orang, ya tidak boleh, ya. Ya rukuk di hadapan orang, ya tidak boleh. Jadi rukuk dan sujud, ya, tidak boleh kepada selain Allah Ta'ala, ya. Kalau orang itu rukuk atau sujud kepada selain Allah dan dia tahu larangannya, maka itu dosa, ya, dosa besar. Bahkan kalau menganggap, ya, selain Allah itu layak untuk dia rukuk padanya atau sujud padanya, itu sudah beribadah kepada selain Allah, maka itu jatuh dalam kesyirikan. Yaitu 5 macam sujud, dan tidak ada selain 5 itu disyariatkan sujud. Yaitu sujud sholat ini 2 kali dalam 1 rakaat, sujudnya makmum karena ikut imam, makmum masbuk misalnya. Kemudian sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Rasulullah perintahkan kepada sahabat ketika beliau mengajari sholat, yakni sahabat yang diriwayatkan dia kurang baik dalam sholatnya, beliau bersabda, sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumarfa hatta tatma'inna jalisan sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tumakninah dalam keadaan sujud.
kemudian bangkitlah sampai kamu tumakninah dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah sampai kamu tumakninah dalam keadaan sujud. Dan Rasulullah sholatnya dalam satu rakaat, sujudnya ya 2 kali. Kemudian diantara syarat atau syarat-syarat sujud ya, syarat-syarat sujud ada syaratnya. Yang pertama, ketika turun itu bukan karena sebab selain sujud ya. Ketika turun bukan karena sebab selain sujud. Seandainya misalnya orang berdiri terus ketika sholatnya ya, ketika i'tidal, kemudian dia mau melihat ke bawah ya, lalu setelah sampai di pertengahan gitu dia sekalian sujud ya, maka ini tidak boleh ya, karena niatnya ketika turun itu dia apa? Mau melihat sesuatu di bawah itu misalnya. Artinya turunnya itu memang untuk sujud ya, bukan untuk selain sujud. Atau seandainya dia berdiri sudah baca Rabbana lakal hamdu ya, kemudian jatuh, setelah itu dia balik sujud. Nah, kayaknya tidak boleh. Karena ketika turun dia bukan untuk sujud itu, karena memang jatuh. Kemudian disyaratkan juga sujud di atas 7 anggota badan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Adapun menurut mazhab Maliki yang wajib itu dahi sama hidung ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i hidung pun enggak ya, dahi. 7 sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Pertama alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfih. Yang pertama di atas dahi, dan Rasulullah mengisyaratkan kepada hidung. Ini dalil bahwa hidung juga menempel itu dalam mazhab Syafi'i sunnah, tapi dalam mazhab Maliki wajib. Wal yadaini, dan kedua telapak tangan, warukbataini, dan kedua lutut, wa atrafil qadamaini, dan 2 ujung telapak kaki. 2 ujung telapak kaki. Dan mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala termasuk atau mungkin satu-satunya di antara 4 mazhab ya, yang mengharuskan dahi itu tidak boleh tertutup saat sujud ya, dahi meskipun sedikit harus ada yang nempel di lantai atau tempat sujudnya, kecuali karena udzur itu mungkin karena ada perban ya, itu udzur. Tapi kalau tidak, dahi harus nempel meskipun sedikit, tidak harus semuanya, meskipun sudah sedikit sudah sah, tidak boleh ada penutup. Kemudian yang menjadi syarat 2 telapak tangan yang nempel itu adalah bagian dalam ya. Jadi kalau dibalik sini ketika sujud ini tidak sah ya dalam mazhab. Lewat telapak tangan meskipun sedikit, seandainya orang sujudnya gini ya, ini sudah dianggap sah ya, sudah dianggap sah. Tapi kalau sunnahnya nanti akan disebutkan insyaallah ya. Yang penting dalam, bagian dalam. Kemudian juga ujung telapak kaki itu adalah bagian dalam dari telapak kaki meskipun sedikit. Telapak kaki kan jarinya itu ada 5 ya, mungkin sebagian jari saja 2 yakni kanan dan kiri itu sudah nempel lantai, yaitu sudah sah ya. Tetapi bagian dalam, tahu ya, bagian bawah kalau kita telapak kakinya ya. Syukur-syukur kalau telapak kakinya ditekuk gini sebagaimana akan datang insyaallah ya. Nah, meskipun sedikit itu harus nempel ya, dahi harus nempel, kemudian telapak tangan harus nempel, meskipun telapak tangan tidak harus terbuka ya, bisa saja tertutup, orang pakai kaos tangan atau pakai ini ujung lengannya ya. Kemudian ujung telapak kaki ya,
itu juga harus nempel, meskipun bisa saja tertutup pakai kaos kaki misalnya. Kalau wanita bahkan harus tertutup ya. Dan lutut. Itu syarat yang berikutnya yaitu sujud dengan 7 anggota badan atau 7 tulang. Dahi dihitung 1, 2 telapak tangan dihitung 2, meskipun sedikit gini ya. Kemudian 2 lutut dan 2 ujung telapak kaki. Kemudian diperintahkan juga untuk menekankan ya dahinya ke tempat sujudnya. Sampai sekiranya yang untuk tempat sujud itu adalah kapas, maka kapas itu akan tertekan ya. Seandainya itu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an nuqratil ghurab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mematuk seperti mematuknya burung gagak. Yani dahinya hanya sebentar aja langsung diangkat. Ini tidak boleh. Begitu juga dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Humaid As-Sa'idi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada wa makana jabhatahu wa anfahu minal ard. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sujud dan beliau menekankan, menetapkan dahi beliau dan hidung beliau di tanah. Kemudian dalil ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa dahi itu harus ada yang terbuka meskipun sedikit adalah hadis Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu yang mengatakan syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam harrar ramda fi jibahina wa akufina falam yaskuna. Kami mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panasnya tempat sujud ya, panasnya musim panas itu. Yang nempel yang kami rasakan pada dahi-dahi kami dan telapak-telapak tangan kami, maka beliau tidak memberi keringanan ya, aduan kami itu. Artinya tetap dahi harus terbuka ketika sujud meskipun tempat sujudnya panas ya, seperti itu. Kemudian syarat sujud yang berikutnya adalah harus bagian belakang lebih tinggi dari bagian depan ya. Bagian belakang itu mau sekitar bagian pantat itu ya, harus lebih tinggi daripada bagian depan. Seandainya orang sholat tidak bisa seperti itu ya, sujudnya tidak sah ya, kecuali kalau udzur ya, yang normal sujud bagian belakang harus lebih tinggi dari bagian depan, dan ini menunjukkan ibadah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian untuk masalah dahi tadi kan harus terbuka ya. Maksudnya adalah tidak boleh ya tertutup oleh yang dia pakai, yang itu ikut bergerak ketika dia bergerak. Ini misalnya ya lengan bajunya ya atau imamahnya. Tapi kalau orang misalnya ya, ini contoh saya misalnya, orang pakai baju yang panjang sekali, yang bawahnya itu sampai lebih banyak itu ya, sebagiannya untuk sujud, maka ini boleh kalau bagian bawah, karena dia tidak bergerak bajunya itu ketika dia bergerak. Kemudian disyaratkan lagi yaitu tumak ninah, sebagaimana hadis yang tadi Nabi bersabda sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai kau tumak ninah dalam keadaan sujud. Nah itu syarat-syaratnya. Jadi sholat kalau syarat-syaratnya rukun dan syaratnya terpenuhi maka sholatnya sah. Adapun selebihnya ya sunnah ya, dan itu terkadang juga wajib menurut sebagian mazhab, sehingga perlu dijaga juga. Sunnah-sunnahnya yang pertama adalah takbir ketika hendak sujud.
sekali lagi ini menurut jumhur ulama. Kalau menurut mazhab Hambali wajib ya. Menurut mazhab Hambali istilah dalam perbuatan ataupun kaifiyah sholat itu ada rukun, ada sunnah, ada wajib, atau ada rukun, ada wajib, ada sunnah dalam mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i enggak, ya cuma rukun dan sunnah. Rukun ya wajib, wajib ya rukun itu dan sunnah. Kalau mazhab Hambali enggak ada rukun itu tersendiri, hampir mirip dengan mazhab Syafi'i ya. Kemudian masalah rukun, kemudian wajib menurut mazhab Hambali ini, menurut jumhur ulama wajib itu menurut mazhab Hambali semuanya sunnah menurut 3 mazhab yang lain. Apa itu? Yaitu semua takbir perpindahan ini wajib menurut mazhab Hambali. Dan istilah wajib menurut mereka dalam sholat tidak boleh sengaja ditinggalkan. Kalau sengaja ditinggalkan sholatnya tidak sah. Kalau lupa diperintahkan sujud sahwi ya. Sehingga dalam mazhab Hambali sujud sahwi itu ada yang wajib, ada kalanya wajib. Kalau mazhab Syafi'i enggak, sujud sahwi semuanya itu sunnah, enggak ada yang wajib. Karena teorinya hanya membagi menjadi rukun dan sunnah. Rukun itu kalau ditinggalkan ya harus kembali ke rukun itu ya. Yang sunnah kalau ditinggalkan juga enggak batalkan sholatnya, sehingga sujud sahwi enggak wajib, sunnah ya. Kalau ada sebabnya. Oke, takbir untuk sujud ini hukumnya sunnah menurut jumhur dan wajib menurut mazhab Hambali. Dan hadisnya ya sering karena hadisnya itu jadi satu dengan hadis perpindahan yang lain dari Abu Hurairah diantaranya menceritakan sholatnya Nabi, kana idza qoma ila sholati yukabbiru khina yakum wa khina yarka summa yukabbiru khina yasjud summa yukabbiru khina yarfa' ra'sahu yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Adalah Nabi SAW apabila beliau berdiri untuk sholat, beliau bertakbir saat berdiri itu, dan bertakbir ketika rukuk, kemudian juga disebutkan kemudian bertakbir ketika hendak sujud, dan bertakbir ketika mengangkat kepala dari sujud ya, dan beliau melakukan itu semua dalam sholat-sholat beliau sampai selesai. Kemudian takbir untuk sujud ini tidak disertai mengangkat kedua tangan. Disertai mengangkat kedua tangan. Kemudian disunahkan ketika turun sujud itu dengan tata cara yang urut. Yang urut itu ini menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Hambali juga ya. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, yakni turunnya itu lutut dulu. Menurut mazhab Hambali juga begitu, menurut mazhab Syafi'i juga begitu. Turunnya itu lutut dulu, kemudian kedua tangan, kemudian dahi dan hidung bersama ya, urut. Di antaranya berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa doa rukbataihi qabla yadaihi wa idza nahada rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua lutut beliau sebelum kedua tangan. Dan apabila beliau bangkit, beliau mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Seandainya orang membalik itu ya, yakni kedua tangan dulu sebelum dua lutut, maka tidak mengapa ya. Bahkan kalau dia mengikuti ulama yang mengatakan sunnahnya seperti itu, ya melaksanakan sunnah juga ya. Ini masalah mengikuti saja. Kalau kita meletakkan lutut dulu dengan berkeyakinan mengikuti ulama yang mensunahkan itu, ya melaksanakan sunnah. Kalau kita meletakkan tangan dulu dengan keyakinan mengikuti ulama yang mengatakan sunnahnya seperti itu, ya berarti melaksanakan sunnah, sama-sama ya. Tapi itu tadi kita katakan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali lutut dulu disunahkan. Kemudian sekali lagi meletakkan hidung hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i, kalau menurut mazhab Maliki wajib ya. Nah, tapi dahi harus. Nah, kemudian tata cara sujud, yakni yang gambarannya ya lebih sunnah lagi.
Di antaranya adalah merenggangkan tangan dari ini apa? Dari badan dan juga mengangkat kedua siku. Dari Ahmar bin Jaz'in radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada jafa adudaihi an jambaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau merenggangkan kedua ini lengannya, lengan yang bawah adud lengan yang atas, merenggangkan kedua lengan atasnya dari dua pinggang beliau. Ini tidak dihimpitkan kecuali perempuan. Kemudian disunahkan juga merenggangkan perutnya dari lututnya, dari pahanya. Dari Bara' bin Azib anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada jakha. Dalam riwayat jakha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersujud itu jakha. Jakha yakni membiarkan bagian bawah perut itu longgar. Kemudian disunahkan juga merenggangkan antara dua lutut. Dalam hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu tentang sifat salat Nabi, kana idza sajada farraja baina rijlaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersujud, beliau merenggangkan antara dua kaki beliau. Dikasih jarak sekitar satu jengkal. Kok satu jengkal, Pak? Ini jenisnya apa, Mas? Jengkal juga ya? Sakilan ya bahasa Jawa. Kemudian disunahkan mengarahkan jari-jarinya ke arah kiblat. Mengarahkan jari-jarinya ke arah kiblat dengan dihimpitkan 4 jari. Dalam hadis Abu Humaid juga riwayat Bukhari dan lainnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblata. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sujud dan beliau menghadapkan ujung-ujung jari-jari kaki beliau ke arah kiblat. Dan dari Abu Qatadah riwayat Ibnu Majah, kana yaftahu asabi'a rijlaihi. Beliau membengkokkan jari-jari kaki beliau. Paham ya? Membengkokkan kaki beliau. Jadi ditekuk jari-jari kakinya ditekuk supaya bisa menghadap kiblat. Ya kalau normal begitu disunahkan kalau masih mampu. Kemudian dari Wa'il bin Hujr, ya, hadis Wa'il bin Hujr ini termasuk hadis yang ma'ruf dalam sifat salat Nabi ya. Beliau berkata, yakni sahabat ini, kana idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau rukuk, beliau merenggangkan jari-jari beliau ketika rukuk, ketika menggenggam lutut. Dan ketika sujud beliau menghimpitkan jari-jari beliau. Kemudian letak tangan itu sejajar dengan pundak. Dalam riwayat yaitu waja'ala yadaihi hadwa mangkibaihi. Beliau menjadikan kedua telapak tangan itu sejajar dengan pundak beliau ya. Yaitu tata cara yang sunnah lebih baik ya. Lebih baik ya. Seandainya menambah nilai sholat kita maka itu sesuatu yang sangat baik sekali ya. Artinya kalau kita melaksanakan dan menambah nilai bagus sholat seseorang ya maka itu sesuatu yang sangat diharapkan. Bahkan ada hadis yang riwayat Muslim, sabda Nabi sendiri, beliau bersabda, idza sajadta fadumma kaffaika warfa mirfaqaika. Jika kamu sujud maka himpitkanlah telapak tanganmu dan angkatlah sikumu ya, angkatlah sikumu. Jadi sikunya tidak nempel lantai tapi diangkat. 6 itu diantara sunnah-sunnah tata cara sujud. Tapi yang wajib yang tadi ya, pokoknya 7 anggota badan nempel dengan dahi terbuka kalau nggak ada udzur.
Sunnah yang berikutnya adalah tasbih, yaitu membaca subhana rabbiyal a'la. Ini sunnah menurut jumhur, tapi wajib menurut madzhab Hambali. Saya sebutkan seperti ini kenapa? Ya karena supaya kita laksanakan ya, supaya sholat kita sah menurut semua ulama. Daripada sah menurut sebagian nggak sahan. Tapi untuk menghukumi orang yang lupa gimana? Ya sudah wis kadung gitu, lupa. Nah, makanya itulah perbedaan menjadi kelonggaran dan juga menjadi kesungguhan orang yang mau berhati-hati ya. Itu perbedaan. Kalau zaman dahulu orang melakukan sunnah karena itu sunnah ya. Zaman sekarang orang banyak meninggalkan karena itu sunnah. Nah, tapi kita supaya sah keluar dari syubhat, maka sebisa mungkin kerjakan yang dinyatakan wajib meskipun menurut sebagian madzhab, karena bagaimanapun di sana ada syubhat karena ada perbedaan ulama, sehingga untuk keluar dari syubhat itu ya laksanakan kalau perbedaannya antara sunnah dan wajib. Oke, membaca subhana rabbiyal a'la wajib menurut madzhab Hambali dan wajibnya 1 kali ya. Tapi kalau menurut jumhur sunnah. Lebih sunnah lagi kalau 3 kali. Dalam hadis idza sajada ahadukum faqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la salasan faqad tamma sujuduhu wa dzalika adnahu. Jika salah seorang kalian sujud dan berkata dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali, maka sudah sempurna sujudnya. Sudah sempurna sujudnya. Dan itu minimalnya. Apa maksudnya? Maksudnya itu minimal kesempurnaan yang minimal itu baca 3 kali. Kalaupun baca sekali ya sudah melaksanakan sunnah. Kalau 3 kali sempurna, tapi sempurna secara minimal. Kalau lebih baik lagi ditambah. Tapi itu kecuali itu selain imam yang makmumnya banyak ya. Kalau imam makmumnya itu banyak dari berbagai orang yang berkepentingan, ya cukup 3 kali saja membacanya. Ya, kemudian ada tambahan bagi yang mau memanjangkan, yakni kecuali selain imam tadi ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau subhana rabbiyal a'la artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kalau ini tadi Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepada Engkau aku bersujud, wa bika amantu dan aku telah beriman kepada Engkau, wa laka aslamtu dan aku telah berserah diri kepada Engkau. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, wajahku bersujud kepada yang menciptakan dan membentuknya, wa syaqqa sam'ahu dan memberikan pendengaran, wa basarahu dan penglihatannya, bihaulihi wa quwwatihi dengan daya dan kekuatan darinya, tabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Maha suci Allah pencipta yang paling baik ya. Sebaik-baik pencipta. Itu kalau orang begitu baca dzikir apalagi disertai merenungkan maknanya ya, sesuatu yang sangat bagus sekali. Bisa juga membaca subuhun kudus rabbul malaikati waruh ya, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Kemudian disunahkan pula ketika sujud itu berdoa ya, berdoa. Sebagaimana hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa aksirud doa. Sedekat-dekat hamba itu kepada Rabbnya azza wa jalla yaitu ketika si hamba itu sujud, maka perbanyaklah doa ya. Ketika sujud perbanyak doa. Sekali lagi ini selain bagi imam ya. Tapi kalau imam makmumnya semua rela dipanjangkan ya tidak mengapa juga. Banyak doa. Sebagaimana juga banyak riwayat-riwayat Nabi berdoa ketika sujud. Dan di riwayat Aisyah Nabi menggabungkan antara tasbih dan doa.
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya, ketika sujud. Bahkan ketika rukuk juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya. Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian dimakruhkan membaca Al-Quran ketika rukuk atau ketika sujud, ya. Dalam rukuk atau sujud dimakruhkan baca Al-Quran. Tapi kalau doa, niatnya doa dan itu doa dari Al-Quran, maka boleh, ya. Tapi kalau membaca Al-Quran ketika rukuk atau sujud ini dimakruhkan, tapi tidak membatalkan sholatnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, riwayat Muslim, ini nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika sedang ruku atau ketika sedang sujud. Amar ruku fa'adimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun ruku maka agungkanlah saat ruku itu Rabb azza wa jalla. Wa amma sujudu fa'aksiru fihi minad du'a. Adapun sujud maka perbanyaklah pada saat sujud itu doa, ya. Banyaklah doa. Faqaminun ayustajaba lakum, ya. Maka itu akan diijabah bagi kalian. Dan ini bukan khusus untuk sujud terakhir saja, ya. Sujud kapanpun, sujud pertama, sujud kedua, ya, rakaat pertama, rakaat yang selainnya, rakaat terakhir itu boleh, ya. Tidak ada bedanya. Sunnah doa ketika sujud. Nah, kemudian rukun yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Rukun selain adalah duduk di antara dua sujud. Ini termasuk wajib, ya, ini termasuk rukun, ya. Sebagaimana sabda Nabi tadi yang kita sebutkan ketika ngajari sholat. Dan juga dalam hadis lain yang menceritakan tata cara sholat Nabi, kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepala beliau, ya, yakni dari sujud pertama, beliau tidak sujud lagi sampai telah duduk secara tegak, ya. Ini menunjukkan duduknya secara tegak. Oke, syarat-syaratnya, ya, syarat-syaratnya yang pertama adalah bangkitnya itu memang untuk sujud, ya. Kalau bangkitnya memang untuk duduk. Kalau dia pas sujud kok kaget misalnya sesuatu terus dia ngangkat kepalanya terus sekalian sujud itu, ya, itu enggak boleh. Artinya harus kembali sujud dulu kemudian duduk. Kemudian disyaratkan, ya, menurut sebagian ulama adalah tidak memperpanjang duduk itu. Maksudnya memperpanjang itu apa? Yaitu dia diam lama, tidak membaca dzikir, tidak membaca dzikirnya, diam lama sampai selama tahiyat, ya, selama bacaan tahiyat secara minimal itu memanjangkan, itu tidak boleh. Beda kalau rukuk dan sujud dipanjangkan tidak mengapa, saat berdiri dipanjangkan enggak mengapa. Orang sujud saja pas sholat sujud menengai suwi enggak batal sholatnya. Tapi kalau duduk lama diem saja sampai lama selama orang baca tahiyat, ya, itu bisa batal. Kecuali kalau dia berzikir, berdoa. Kemudian disyaratkan tumakninah, yaitu tenang meskipun sebentar. Kemudian disyaratkan juga tegak dalam duduknya itu, ya, sebagaimana tegak semampu dia kalau tanpa udzur. Nah, kemudian sunnah-sunnahnya membaca takbir ketika bangkit untuk duduk dari sujud pertama. Untuk duduk itu sunnah membaca takbir Allahu Akbar. Sekali lagi ini menurut jumhur ulama. Kalau menurut mazhab Hambali wajib membaca takbir. Sebagaimana hadis yang tadi, yakni ketika Nabi bangkit dia membaca takbir. Disunahkan juga duduk iftiras. Duduknya iftiras ketika duduk antara dua sujud.
Jadi duduk antara dua sujud disunahkan duduk iftiros, yaitu menduduki telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan. Dari Abu Humaid As-Sa'idi tentang sifat sholat Nabi, summasanna rijlahul yusra. Kemudian Nabi SAW ya melipat, begitu menggambarkan melipat kaki beliau yang kiri, wa qa'ada 'alaiha, dan beliau duduk di atasnya, ya, di atas telapak kaki kiri. Nah, kemudian termasuk duduk sunnah juga dalam ini adalah duduk yang disebut duduk iqa', yaitu yang kedua telapak kaki itu ditegakkan, ya, dan duduk di atas dua tumit, paham ya? Duduk di atas dua, namanya tumit kan belakang itu, duduk di atas dua tumit. Ini sunnah juga khusus untuk duduk antara dua sujud, ya. Tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan itu juga sunnah, ya, tetapi lebih disunahkan iftiros, ya. Sama-sama sunnah tapi lebih disunahkan iftiros. Kalau orang sekali melakukan ini, sekali melakukan itu, ya tidak mengapa. Kecuali kalau khawatir dicurigai orang, ya jangan, ini duduk dulu. Nah, itu sunnah, ya. Seandainya orang duduk bagaimanapun tetap sah sholatnya, ya, tidak membatalkan sholat. Seandainya orang duduk antara dua sujud, duduknya bersila misalnya, ya, tanpa udzur, tetap tidak membatalkan sholatnya. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi, ya, qala ashabuna, berkata para ashab kami, yakni para ulama Syafi'iyah, la yata'ayyanu lil julusi fi hadhil mawadi' hayatun lil ijza' bal kaifa wujida ajza'ahu, ya, sawaan tawarroka au iftarosa au madda rijlaihi au nasaba rukbataihi au ihdahuma au ghairu dzalik, lakin sunnata at-tawarruka fi akhiris shalah, at-tawarruku fi akhiris shalah wal iftirasu fi ma siwahu, ya. Tidak diharuskan, ya, tidak diwajibkan untuk duduk ini, ya, duduk apa saja, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, itu tidak diharuskan posisi tertentu sebagai untuk mencukupinya, artinya tidak harus. Bahkan bagaimanapun duduknya itu sudah dianggap melaksanakan duduk. Sama saja apakah dia duduk tawaruk atau iftiros atau menjulurkan kedua telapak kakinya, istilah wong Jawa itu sembujung gitu, ya, atau salah satunya ditegakkan atau dua-duanya ditegakkan, ya. Tapi itu makruh. Kalau dua-duanya dua lutut ditegakkan itu makruh. Itu iqa yang makruh. Sembujung juga sebenarnya makruh, ya, kalau nggak ada uzur. Nah, kemudian beliau mengatakan, kesimpulan madhab Syafi'i, lakin sunnah, akan tetapi yang sunnah at-tawarruk fi akhiri sholah, duduk tawarruk di akhir sholat, ya. Beliau mengatakan di akhir sholat, pokoknya di akhir sholat tawarruk. Wal iftiros fi ma siwahu, dan duduk iftiros pada selain akhir, pokoknya pada selain akhir duduknya iftiros. Kalau duduk akhir tawarruk, ya, entah itu 1 rakaat sholatnya atau 2 rakaat, sholat 1 rakaat, ya, sholat witir yang 1 rakaat, ya, ada. Pokoknya duduk terakhir tawaruk dalam madhab. Selain terakhir iftiros, yaitu yang sunnah, yang lebih disunahkan. Duduk bagaimanapun sudah mencukupi, artinya sudah melaksanakan perintah untuk duduk. Jadi disunahkan iftiros pada duduk antara dua sujud ini. Kemudian disunahkan juga meletakkan kedua telapak tangan di paha yang dekat lutut, ya, yaitu ujung-ujung jari itu sejajar dengan lutut. Nah, ini sunnah meletakkan itu. Seandainya orang nggak meletakkan di situ, ya tidak membatalkan sholat, tapi sunnah seperti itu. Ini lebih khusyuk, lebih baik, lebih khudu. Kemudian disunahkan membaca doa. Kalau dalam madhab Hambali wajib meminta makfirah ketika duduk ini, ya. Ini soalul makfirah. Minta makfirah itu bagaimana, ya, baca Rabbik firli, ya. Ya Rabbku ampunilah aku. Dalam madhab Hambali ini wajib. Sekali itu aja yang wajib. Setelahnya
sunnah ya. Yang wajib Rabbik firli. Kalau duduk antara dua sujud bisanya Rabbik firli atau Allahumma gfirli, ya sudah boleh ya. Bahkan menurut jumhur ulama itu sunnah membaca doa ketika duduk antara dua sujud itu hukumnya sunnah. Al-Madhab Hambali wajib ya, Rabbik firli saja yang wajib, selainnya sunnah. Rabbik firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini ya, ini doa. Dan ada pula tambahan ulama sampai ada 8 macam itu ya, Rabbik firli warhamni wajburni, ada warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ya. Kalau alam wa'fu anni kita tidak tahu ada hadisnya, tapi ditambahkan oleh ulama ya dalam doa. Dan itu hukumnya ya boleh saja. Buktinya ketika kita sujud kan diperintah banyak doa. Ya. Ya ini ketika duduk kan sudah ada perintah untuk doa, cuma ditambahi saja, ditambahi. Jadi tidak mengapa. Wallahu alam. Kemudian ada riwayat lain, yaitu Rabbik fir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzu wal akram. Wahai Rabbku, ampunilah, rahmatilah ya, dan maafkanlah apa yang engkau ketahui ya, dari keburukanku. Sesungguhnya engkau yang maha perkasa dan maha mulia. Adapun Rabbik firli artinya wahai Rabbku, ampunilah aku, warhamni dan rahmatilah aku, wajburni ya, dan cukupilah aku, warzuqni berilah aku rezeki, wahdini dan tunjukilah aku, wa'afini dan berilah aku afiah, keselamatan. Itu tentang duduk antara dua sujud ya. Kemudian di sana ada duduk setelah sujud kedua sebelum bangkit. Jadi bisa saja setelah sujud kedua itu mungkin dia bangkit, mungkin dia tasyahud ya kan. Kalau rakaat kedua dan rakaat terakhir kan pakai tasyahud. Tapi kalau rakaat pertama setelah sujud kedua berdiri, atau rakaat ketiga yang sholat 4 rakaat yang langsung berdiri. Nah sebelum berdiri itu ada riwayat ya, dan hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ada disebut duduk istirahah ya, duduk ringan sebentar. Jadi sebelum bangkit duduk baru bangkit. Dari Malik bin Khuwairis radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda bahwa Nabi SAW melakukan kana idaka nafi raqatil ula wasalisah lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Bahwa Nabi SAW apabila beliau di rakaat pertama dan ketiga beliau tidak bangkit berdiri ya, sampai beliau tegak dalam keadaan duduk dulu. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Meskipun begitu ada ulama yang mengatakan tidak disunahkan. Ya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan disunahkan berdasarkan diantaranya hadis ini. Lalu bagaimana ulama yang mengatakan tidak disunahkan? Ya mereka tentu punya dalil juga, ya, punya alasan, argumen. Diantaranya adalah itu khusus bagi yang kesusahan untuk langsung berdiri. Ya. Ada yang menafsirkan merinci ya, kalau kesusahan langsung berdiri disunahkan duduk dulu. Tapi kalau yang enggak langsung bangkit. Nah, tapi yang dalam mazhab Syafi'i tetap kesusahan untuk langsung berdiri disunahkan duduk dulu. Dan itu sebentar sekali ya, sebentar. Kemudian rukun yang berikutnya adalah duduk untuk tasyahud. Maksudnya adalah tasyahud akhir ya. Karena kalau tasyahud awal ya itu hukumnya sunnah. Menurut mazhab Syafi'i tasyahud awal itu sunnah. Apa dasarnya kalau sunnah? Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ini tentang tasyahud awal ya.
Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami salat zuhur. Faqama minisnaini walam yajlis. Beliau bangkit setelah 2 rakaat dan tidak duduk. Padahal biasanya duduk tasyahud awal, ini tidak, langsung bangkit. Falamma qada salatahu sajada sajdataini ba'da dzalika summa salam. Tatkala beliau menyelesaikan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Sesudah hal itu, kemudian beliau pun salam. Ya. Ini kalau ulama Syafi'iyah mengatakan ini menunjukkan bahwa tasyahud awal enggak wajib. Karena kalau wajib, Nabi itu harusnya kembali dong ya, dari setelah berdiri rakaat ketiga kembali untuk duduk tasyahud awal. Nah, karena Nabi enggak kembali berarti enggak wajib. Ya. Tapi dalam madzhab Hambali itu wajib. Tapi bukan rukun, wajib ya. Karena ada rukun ada wajib. Kalau sengaja orang nggak mau tasyahud awal dalam madzhab Hambali batal sholatnya. Kalau madzhab Syafi'i enggak. Orang nggak sengaja tasyahud awal juga enggak batal. Ya. Karena hukumnya sunnah. Cuma nanti disunahkan sujud sahwi. Ya. Tapi sangat ditekankan untuk duduk tasyahud awal. Karena keluar dari ulama yang mewajibkan. Dan kebanyakannya Nabi ya semuanya tasyahud awal ya. Dalam kata tasyahud awal. Nah. Ala kulli hal tasyahud awal tidak termasuk rukun dalam sholat, sehingga rukun yang ke-9 ini adalah duduk untuk tasyahud akhir ya. Duduk tasyahud akhir. Apa dalilnya kalau duduk tasyahud akhir ini wajib ya? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan kunna naqulu qabla ayyufrada alaina tasyahudu ma'a Rasulillah assalamu alallah qibala ibadi ya. Kami dahulu mengatakan sebelum diwajibkan tasyahud ya, kepada kami ketika kami sholat bersama Rasulullah, ketika kami mengatakan dalam duduk tasyahud itu assalamu alallah qibala ibadi, salam untuk Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala Jibril, salam untuk Jibril. Assalamu ala Mikail, salam untuk Mikail. Assalamu ala fulan, salam untuk fulan. Disebutkan banyak. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kau mengatakan assalamu ala Allah ya. Jangan kau mengatakan salam untuk Allah. Fa innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah dialah as-salam. Allah as-salam yang Maha memberi keselamatan. Atau bisa juga assalam yang bermakna yang maha sejahtera ya. Lakin kulu at-tahiyatu lillah sampai akhir hadis. Akan tapi katakanlah at-tahiyatu lillah ya, segala penghormatan bagi Allah. Nah, pendalilan dari hadis ini yaitu perkataan Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan qabla ayyufrada alaina, sebelum itu diwajibkan bagi kami. Artinya setelah itu diwajibkan. Tahiyat diwajibkan ya, duduknya juga diwajibkan. Tahiyat diwajibkan, duduknya diwajibkan. Ini tidak ijma ya. Ada ulama yang mengatakan tahiyat enggak wajib ya. Ada. Sehingga kalau orang sholat misalnya tarawih cepat ya, sujud kedua terakhir sebentar dia terus salam, ya bisa saja sah menurut sebagian ulama ya. Tapi menurut madzhab Syafi'i wajib ya, duduknya ya wajib, tasyahudnya ya wajib ya. Alasan lainnya adalah karena tasyahud ini seperti membaca Al-Qur'an saat berdiri. Bagaimana samanya? Tadi kita katakan ya, kan gerakan sholat itu ada berdiri, ada rukuk, ada duduk, ada sujud ya. Kalau rukuk dan sujud itu memang khusus ibadah ya, tidak boleh orang rukuk atau sujud pada selain Allah. Tapi kalau berdiri dan duduk, kita duduk bukan dalam rangka ibadah ya. Kita berdiri bukan dalam rangka ibadah banyak ya. Tapi kalau kita sujud bukan dalam rangka ibadah ya enggak boleh ya. Makanya untuk membedakan antara duduk yang ibadah dengan yang tidak ya pada bacaannya ya. Sehingga bacaannya ini menjadi wajib. Begitu juga berdiri kita membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah itu menjadi wajib. Nah, itu diantara hujah yang disebutkan. Kemudian sunnah-sunnahnya, sunnah
Di duduk tasyahud akhir atau sunnah duduk terakhir adalah duduk tawaruk. Duduk tawaruk ya. Duduk tawaruk yaitu telapak kaki kanan ditegakkan, telapak kiri dimasukkan di depan telapak kaki kanan itu, dan duduk di atas lantai. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas paha sebagaimana yang dekat lutut sampai ujung jari itu menyentuh lutut. Kalau telapak kaki kiri hamparkan itu dengan dihimpitkan jari-jarinya, tidak direnggangkan. Lah kalau telapak kaki kanan digenggam kan, karena yang ibu jari telunjuk untuk menunjuk. Nah ketika menggenggam ini ibu jari ya boleh dia menggenggam ini jari tengah wusta ya. Atau boleh juga gini ya, ini ibu jari mepet dengan jari telunjuk ya, jari telunjuk. Kemudian di sana ada hadis bahwa Nabi mengangkat musabihah yakni jari telunjuknya. Dan ini ulama beda pendapat ya, kapan mengangkat itu, apakah digerak-gerakkan atau tidak ya, apakah mengangkat sejak awal ya atau tidak, digerak-gerakkan atau tidak. Ala kulli hal diperselisihkan ulama. Dalam mazhab Syafi'i mengangkatnya ya ketika lafadz illallah dalam tasyahud itu ya, asyhadu alla ilaha illallah, dan tidak digerak-gerakkan. Mereka memahami hadis bahwa menggerakkan itu maksudnya ya mengangkat itu. Allah alami. Tujuannya ya, argumennya tujuannya adalah ketika itu adalah pernyataan tauhid. La ilaha illallah ya, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Sehingga mengisyaratkan tauhid itu jari telunjuknya, begitu juga hatinya menyadari dan lisannya mengucapkan, sehingga berbarengan. Nah itu menurut mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, kemudian rukun yang berikutnya, jadi itu rukun tersendiri adalah duduk untuk tasyahud. Rukun yang ke-10 yaitu membaca tasyahud pada duduk akhir. Disebut tasyahud, disebut juga tahiyat, sama-sama boleh ya, karena ini penamaan sebagian untuk menamakan seluruhnya. Misalnya ada orang mengatakan si fulan tidak tampak batang hidungnya misalnya. Apa maksudnya? Ya cuma batang hidungnya saja enggak tampak karena ditutup masker. Ya tentu bukan itu maksudnya ya. Itu apa? Sebagian tapi untuk mengungkapkan semuanya. Misalnya juga ada orang ditanya ya, kamu kemarin ke warung beli apa ya? Beli air misalnya. Padahal dia belinya apa? Ada air ya, kemudian ada yang lain. Tapi boleh enggak seperti apakah itu jujur atau bohong? Ya enggak bohong juga, emang begitu sudah lumrah ya. Begitu juga kita mengatakan baca tasyahud, apakah bacanya cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saja? Ya enggak ya. Ini maksudnya penamaan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Namaan sebagian maksudnya keseluruhan. Bismillah. Dan rukun yang ke-11 adalah membaca sholawat Nabi. Jadi secara keseluruhan bacaan di duduk terakhir itu kalau dirinci begitu ya, bisa ada 4 ya, atau bahkan 5. Yang pertama adalah bacaan tahiyat. Itu tahiyat artinya penghormatan. Sebagaimana dalam ayat wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kalian diberi penghormatan maka balaslah dengan yang lebih baik, aurudduha atau yang semisalnya. Balas semisalnya. Ini lafaz tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sampai situ ya, dengan adanya perbedaan riwayat. Itu namanya lafaz tahiyat. Kemudian salam. Salam untuk Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya kan, ini salam untuk Nabi. Semoga keselamatan, kesejahteraan bagi engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah dan barokahnya. Kemudian setelah itu salam untuk dirinya sendiri. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam untuk kami dan juga untuk hamba-hamba Allah yang
soleh ya. Ini penting ini karena Nabi mengatakan kalau kamu mengatakan seperti itu, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, maka kamu telah salam kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh di langit maupun di bumi. Ya, di langit siapa? Para malaikat. Dan bisa jadi ya malaikat menjawab salam itu, yakni menjawab salam itu. Makanya tidak heran malaikat itu mendoakan orang yang sedang sholat, karena dia mendapat salam itu juga. Dan ini juga sebagian ulama mengatakan berdalil dengan ini bahwa orang yang tidak sholat dia itu seakan-akan, bukan seakan-akan ya, dia itu berdosa kepada orang Islam semuanya. Karena kalau dia sholat kan dia mendoakan itu ya. Ya meskipun ada perbedaan ulama wajib atau enggak. Dalam madzhab Syafi'i wajib. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah kalau orangnya enggak sholat kan dia enggak mendoakan. Kalau orang sholat kan mendoakan. Sehingga orang yang enggak sholat dia seakan-akan melakukan atau tidak memberikan hak orang-orang Islam yang lain ya. Karena dia enggak mendoakan orang Islam lainnya. Kalau sedang sholat kan mendoakan. Nah itu salam. Kemudian setelah itu tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Sampai di sini selesai lafaz tasyahud ya. Setelah atau lafaz tahiyat. Setelah itu sholawat untuk Nabi. Salat untuk Nabi minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh juga misalnya orang mengatakan assalamu ala rasul, assalamu ala nabi. Tapi tidak boleh assalamu alaihi boleh seorang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad bisa, atau Allahumma sholli ala nabi, atau Allahumma sholli ala rasul. Tapi tidak boleh Allahumma sholli alaihi ya. Allahumma sholli alaihi tidak mencukupi. Harus disebutkan nama nabi atau sifat nabi. Nah, yang kita sebutkan faedah di sini adalah lafaz tasyahud itu tadi kan kita rinci ya, ada tahiyat, ada salam untuk Nabi, ada salam untuk diri sendiri ya, dan hamba Allah yang soleh. Kemudian ada tasyahud. Nah 4 ini ternyata nggak harus urut. Ternyata apa? Nggak harus urut. Kan biasa kita urut ya, at-tahiyatul, terus itu assalamu alayka ya Nabi, terus assalamu alayna, terus asyhadu alla ilaha illallah. Ternyata nggak harus urut. Yang penting nggak merusak makna. Mungkin syahadat dulu boleh, syahadat dulu terus tahiyat. Nah, dan ini ulama mengatakan nggak harus urut. Apa dalilnya? Ini nggak harus urut. Dalilnya diantaranya adalah sebuah hadis riwayat Imam Malik dan juga Baihaqi ya, dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, dari perbuatan beliau Aisyah yang mengatakan ketika tasyahud Aisyah membacanya begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan itu kan enggak urut ya, tidak urut sebagaimana yang masyhur riwayat hadis tahiyatnya riwayat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas atau Umar. Itu enggak urut. Artinya itu tidak wajib urut. Ya tetapi lebih baik ya urut ya, daripada apalagi yang sudah terlanjur hafal urut enggak bisa dirubah malah bingung ya. Nah, tasyahud wajib, dan tasyahud ini ada banyak versinya. Kalau madzhab Syafi'i lebih mengutamakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena lebih komplit. Yaitu ada kata al-mubarakatuh, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ini riwayat Ibnu Abbas lebih dipilih dalam madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena lebih komplit, ada wa al mubarakatuh. Di sana ada ulama yang lebih memilih riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillah wassolawatu wattayyibat ya, enggak ada al-mubarakatuh, tetapi ini hadisnya lebih sahih ya. Kalau sisi sanad ini lebih sahih riwayat Ibnu Mas'ud. Tapi riwayat Ibnu Abbas lebih lengkap, ada al-mubarakatuhnya. Dan dalam ayat ya,
tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah ya, penghormatan dari si Allah yang mubarakah, yang thayyibah. Ada lagi riwayat Umar radhiyallahu anhu, lafadznya at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah, as-sholawatu lillah ya, dan seterusnya. Nanti riwayat Umar. Berkata Imam Syafi'i, bi ayyiha tasyahada ajza'ahu lakinna tasyahuda bani Mas'udin afdolu ya. Imam Syafi'i mengatakan dengan tasyahud yang mana maka sudah membolehkan, sudah mencukupi, baik itu dari riwayat Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud atau riwayat Umar atau bahkan riwayat Aisyah tadi yang tidak urut, maka sudah mencukupi. Akan tetapi tasyahudnya Ibnu Abbas lebih afdol, lebih utama menurut mazhab Syafi'i. Yeah. Kemudian rukun yang berikutnya adalah sholawat untuk Nabi ya, setelah tasyahud. Nah ini sholawat harus setelah tasyahud, setelah baca syahadat. Minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini hukumnya wajib. Tentunya ini ada perselisihan ulama. Ada madhab yang mengatakan nggak wajib baca sholawat saat sholat. Dalam madhab Syafi'i wajib. Di antaranya berdasarkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah pertama, ayat ini adalah perintah untuk bersolawat ya, perintah untuk bersolawat. Berarti perintah menunjukkan wajib. Dan tempat, keadaan atau waktu yang paling utama untuk melaksanakan solawat adalah ketika sholat. Sehingga solawat saat di akhir sholat itu hukumnya wajib ya, wajib. Kemudian pada tasyahud awal ini terjadi perbedaan ulama. Kalau mazhab Syafi'i pada tasyahud awal disunahkan juga membaca solawat, tetapi hanya khusus untuk Nabi Muhammad saja, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad, tidak lanjutannya ya, tidak lanjutannya tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja. Itu sigoh sholawat minimalnya. Jadi kalau orang baca Allahumma sholli ala Muhammad setelah itu salam, maka sudah sah sholatnya. Diharuskan bacanya ketika masih duduk ya, ketika masih duduk dan dengan suara yang didengar sendiri. Kemudian sunnah-sunnahnya. Ini sunnah-sunnah di akhir sholat tadi atau setelah sholawat. Yang pertama, sholawat untuk keluarga Nabi. Jadi kalau Allahumma Muhammad sudah mencukupi yang wajib, lanjutannya adalah sunnah ya. Lanjutannya adalah sunnah. Dan ini banyak pula versinya ya. Banyak versinya tentang lanjutan itu. Di antara yang masyhur adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sholawat untuk keluarga Nabi hukumnya sunnah. Kemudian disunahkan pula berdoa di akhir sholat, yakni sebelum salam, hukumnya sunnah berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, idza tasyahada ahadukum falyata'awad min arba. Kalau kalian telah selesai tasyahud, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 hal. Adzabin nar, dari siksa neraka, wa adzabil qabr,
dan dari siksa kubur. Wa fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah yakni ujian kehidupan dan kematian. Wa fitnatil masihid dajjal, dan fitnah masihid dajjal, ya. Itu disunahkan, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dan boleh pula ya berdoa dengan doa yang lain, dengan bahasa Arab ya, bukan karangan sendiri. Tetapi kalau riwayat doa itu diriwayatkan dan dia tidak tahu Arabnya, boleh baca terjemahannya. Tapi doa yang diriwayatkan. Kalau ngarang sendiri dengan bahasa Indonesia atau selain Arab maka tidak boleh, ya, dilarang. Buktinya boleh doa apapun yang diinginkan adalah hadis sabda Nabi, summal yatakhayyar minad du'a ajabahu ilaihi fayad'u. Kemudian dia boleh memilih doa-doa yang dia sukai, ya. Lalu dia berdoa dengannya. Nah, kemudian termasuk doa utama yang dibaca sebelum salam itu, yaitu riwayat Ali radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa baina tasyahud wa taslim, antara tasyahud dan taslim Nabi berdoa, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta, ya. Kalau dalam adab Syafi'i ini yang lebih diutamakan, ya. Allahumma gfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah aku atas apa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan apa yang aku akhirkan. Apa yang aku akhirkan bermaksud yang akan kesalahan yang akan aku lakukan, yakni atau yang belum aku lakukan, bisa juga bermakna sesuatu yang seharusnya aku lakukan nggak aku lakukan, kan aku tinggalkan juga, ya. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan, yakni kesalahan-kesalahan yang rahasia maupun yang nampak. Wa ma asraftu, dan apa yang aku berlebih-lebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih mengetahui tentangnya daripada aku. Antal muqaddimu, engkau adalah al-muqaddim. Al-muqaddim maknanya adalah Allah itu memberikan taufik orang untuk melakukan kebaikan. Wa antal muakhir, dan engkau yang mengakhirkan, yakni mengakhirkan orang sehingga dia tidak bisa melakukan kebaikan. La ilaha illa anta. Nah, kemudian disunahkan bagi imam kalau dia berdoa setelah tasyahud agar doanya itu tidak terlalu panjang, ya. Setelah tasyahud kan disunahkan doa tadi, maka imam supaya doanya tidak lebih panjang dari tasyahudnya, ya. Tidak lebih panjang daripada tasyahudnya. Karena dia imam, kalau terlalu panjang makmumnya nanti bisa kan keberatan. Tapi tetap disunahkan doa juga imam, tapi enggak dipanjangkan melebihi panjangnya tasyahud itu sendiri. Kemudian rukun yang berikutnya yang ke-12 adalah salam. Salam. Dan yang wajib sekali, ya. Dan wajib salam adalah sekali. Nah, Rasulullah bersabda, miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci, ya. Ikhramnya salat adalah takbir. Ikhramnya yakni yang mengharamkan hal-hal yang boleh di luar salat seperti makan, minum, berbicara. Kalau sudah takbir makanya disebut takbiratul ikhram, karena itu mengharamkan yang hal-hal yang asalnya boleh ketika salat. Dan penghalalannya adalah salam, ya. Kalau sudah salam berarti sudah boleh lagi, ya. Sudah boleh makan, sudah boleh minum. Nah, minimalnya salam adalah assalamualaikum, ya. Minimalnya assalamualaikum sekali, ya. Itu minimal sekali. Kenapa? Karena itu sudah disebut sebagai salam, ya. Sudah disebut salam. Kemudian disunahkan menambah warahmatullah, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam madzhab Syafi'i tidak ada tambahan wabarakatuh kecuali salam pada sholat jenazah, ya. Kalau sholat biaya assalamualaikum warahmatullah.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullah wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi min hahuna wa min hahuna. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau salam ke arah kanan beliau assalamualaikum warahmatullah dan ke arah kiri beliau assalamualaikum warahmatullah sampai terlihat putihnya pipi beliau dari sini dan dari sini, ya, yang dari belakang. Ini disunahkan oleh sampai pipinya terlihat dari belakang. Kemudian tata caranya salam, ketika awal salam menghadap ke kiblat. Nah, begitu salamnya mau berakhir noleh, ya, assalamualaikum, ya, warahmatullah. Begitu juga kalau ke kiri. Yang wajib adalah salam pertama dan salam yang kedua adalah sunnah. Dan disunahkan pula memberi jeda antara salam pertama dan kedua sekira ucapan subhanallah, ya. Jedanya sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah. Jadi salam kedua itu sunnah. Kemudian disunahkan pula saat salam itu niat keluar dari sholat, ya, sunnah. Jadi niat keluar dari sholat ini enggak wajib. Kenapa? Karena niat di awal, ya, niat sholat yang di awal itu sudah mencakup semuanya. Jadi mencakup semua apa? Semua pekerjaan sholat, ya. Sebagaimana niat wudhu, saya niat wudhu, ya maksudnya niat wudhu ya niat membasuh anggota-anggota yang akan dibasuh nanti semuanya. Kalau sudah selesai ya sudah selesai, ya. Begitu juga niat sholat. Niat sholat berarti niat melaksanakan ya sholat secara keseluruhan. Berarti kalau keluar sudah tidak perlu niat untuk keluar lagi, tapi disunahkan niat keluar dari sholat. Kemudian termasuk disunahkan adalah niat memberikan salam kepada yang hadir, ya, niat memberikan salam pada yang hadir. Dari Ali radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmidzi dinyatakan hasan, riwayat Ibnu Majah dan juga Ahmad. Ali radhiyallahu anhu mengatakan kana, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusolli qabla dzuhri arba'an. Beliau salat sebelum zuhur 4 rakaat. Wa ba'daha rakaataini, dan setelah zuhur 2 rakaat. Wa yusolli qabla al-'asri arba'an, dan beliau salat sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu kulla rakaataini bitaslimi alal malaikatil muqarrabin wan nabiyyin wa man ma'ahu minal mu'minin. Beliau memisahkan yang 4 tadi, setiap 2 rakaat dengan salam kepada para malaikat muqarrabin yang didekatkan, kepada para nabi, dan kepada kaum mukminin yang bersama beliau, ya. Nah, itu dari Ali radhiyallahu seperti itu. Sehingga ketika orang salam assalamualaikum, meniatkan orang Islam, atau bukan hanya orang, ya, jin yang hadir, malaikat, dikasih salam. Ke kanan ya sebelah kanan, kiri ya sebelah kiri. Kemudian termasuk sunnah juga salam ini tidak dipanjangkan. Jadi tidak dipanjangkan. Panjangan itu misalnya begini, assalamualaikum, itu panjangan, ya, tapi langsung saja assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang mengatakan hatfus salami sunnatun, ya, memendekkan salam adalah sunnah. Kalau sahabat mengatakan sunnah, maksudnya adalah sunnah Nabi, ya. Kalau seorang sahabat mengatakan itu sunnah Nabi. Ibnul Mubarak mengatakan hatfu artinya kan menghapus, ya. Tapi Ibnul Mubarak menjelaskan maksudnya maknahu la yamudduhu maddan, ya, tidak memanjangkan salamnya. Sunnah Nabi kalau salam di akhir sholat tidak memanjangkan salamnya, ya, langsung. Kemudian salamnya makmum, disunahkan makmum itu tidak buru-buru salam sampai imamnya selesai 2 kali salam, ya. Jadi kalau imamnya itu salamnya 2 kali, sebaiknya makmum itu setelah salam kedua baru makmumnya salam. Tetapi seandainya makmumnya buru-buru ya, ini
ingin segera salam. Imamnya baru salam sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya terus salam, ya boleh, nggak membatalkan sholatnya. Tapi yang sunnah biar imam menyelesaikan 2 kali salam dulu ya, 2 kali salam baru makmumnya salam. Tetapi tidak boleh makmum itu mulai salam ya sebelum imamnya selesai salam yang pertama, minimal sampai kata kum ya, assalamualaikum warahmatullahi. Kumnya itu sampai mimnya itu baru makmum boleh salam. Karena kalau enggak ya mendahului imam ya enggak boleh mendahului imam. Begitu juga makmum yang masbuk, dia bangkit melanjutkan sholatnya setelah imam salam yang kedua ya, setelah imam yang kedua. Kalau seandainya setelah imam salam pertama dia terus bangkit, tidak batal sholatnya, boleh. Tapi lebih baik lagi setelah salam yang kedua baru dia bangkit ya, nunggu sabar sebentar ya. Nah, jika ternyata imamnya cuma salam sekali ya, maka makmum tetap disunahkan salam ya 2 kali ya, kanan dan kiri. Kemudian makmum yang masbuk, ketika imamnya sudah selesai salam yang kedua, maka ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, makmum masbuk itu duduk bukan pada saat tahiyatnya dia. Paham? Misalnya orang ketinggalan 3 rakaat, dia ikut cuma 1 rakaat bersama imam. Secara teori setelah rakaat pertama nggak ada tahiyat awal kan, nggak ada tasahud. Maka kalau demikian keadaannya, begitu imam selesai 2 salam, dia harus langsung berdiri ya. Karena nggak boleh berlama-lama duduk kan, bukan waktunya tasahud dia ya. Seandainya orang rakaat pertama setelah itu dia duduk lama nggak bangkit-bangkit, ya batal sholatnya. Begitu juga makmum masbuk ya. Tapi kalau masbuknya itu di rakaat terakhir imam, kebetulan dia juga tasahud, dia 2 rakaat misalnya ya, maka dia boleh memanjangkan sebentar ya, artinya tidak harus langsung berdiri. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau makmum itu bukan pada saat dia tasahud, seharusnya ya kalau tidak mengikuti imam, maka begitu imam salam dia harus langsung segera melanjutkan sholatnya. Enggak boleh dia duduk nunggu lama, ngapain nunggu apa juga ya. Nah kalau makmum enggak masbuk, makmum tidak masbuk, dia ikut bersama imam, imamnya salam, maka sejak imam salam, setelah imam selesai salam, maka selesailah mengikuti imam itu selesai, qudwahnya selesai, ini bermakmumnya sudah selesai. Boleh enggak si makmum itu berdoa dulu? Ya boleh saja ya, boleh. Dia mau berdoa lebih panjang ya boleh, tidak apa-apa. Tapi resiko sendiri ya. Artinya kalau ada kesalahan, imamnya sudah enggak nanggung kan, sudah selesai hubungan antara makmum dan imam. Nah, boleh ya dia menambah doa meskipun imamnya misalnya imamnya dirasa oleh dia kurang panjang sehingga dia belum melaksanakan doa itu yang diinginkan, dia boleh melanjutkan doa, tidak harus langsung. Nah, kemudian rukun yang terakhir adalah tertib ya, tertib antara rukun-rukun sholat itu. Oke. Kemudian dalam kitab ini disebutkan tadi sebagaimana yang kita sebutkan ya, hadis atau dalil tentang wajibnya sholawat pada Nabi di tasyahud akhir atau setelah tasyahud akhir ya, sama Syekh mengatakan wa aula ma takunu sholatu ala nabi fit tasyahud ya, seutama-utama sholawat untuk Nabi adalah pada tasyahud. Bahkan para sahabat bertanya, bagaimana sholawat kepada engkau wahai Nabi saat sholat, maka Nabi mengajari begitu. Nah, tetapi ulama fikih mengatakan ya minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad ya, karena itu sudah dianggap sholawat untuk Nabi Muhammad. Kemudian ayat terakhir yang beliau disebutkan sini adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ya.
dan orang-orang yang mereka menjaga sholat-sholat mereka, ya, termasuk adalah menjaga tertibnya ini. Seakan-akan saya menyebutkan bahwa ini adalah dalil dari Al-Quran tentang wajibnya tertib, ya, wajib tertib. Dalilnya lagi dari hadis diantaranya adalah sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana kalau tidak tertib? Ada tidak tertib, ya, tidak urut sebagaimana aturan. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama karena sengaja, dan yang kedua karena lupa, ya, karena sahwi. Sahwi itu lupa atau semisal lupa. Kalau orang tidak tertib secara sengaja, maka ada dua kemungkinan juga, ya, ada dibedakan jadi dua. Yang pertama, dia enggak tertib secara sengaja dalam gerakan sholat. Kalau ini jelas membatalkan sholat, ya. Tidak tertib sengaja dalam gerakan, sholatnya batal, ya. Setelah berdiri langsung sujud, belum rukuk misalnya, ya, itu enggak tertib, ya, itu membatalkan sholat sengaja. Kemudian tidak tertib sengaja tapi dalam ucapan, ya, dalam ucapan. Jadi dalam apa? Dalam lafadz pengucapan. Misalnya tadi dia membaca sholawat Nabi tapi belum tasyahud, ya. Tadi kan kita sebutkan dari awal tahiyat sampai tasyahud itu enggak harus urut, tapi antara tasyahud dan sholawat harus urut. Maka sholatnya enggak batal, ya, enggak batal. Orang sengaja misalnya pas tasyahud akhir dia baca sholawat dulu, sholatnya enggak batal, tapi tidak dianggap, ya. Bacaan yang dibaca bukan pada tempatnya itu tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Sehingga dia harus membaca lagi di akhir. Orang membaca Al-Fatihah selain saat berdiri, misalnya pas ruku atau pas sujud dia membaca Al-Fatihah sengaja, tetap sholatnya enggak batal, ya. Tetap sholatnya enggak batal, tapi dia disunahkan sujud sahwi. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat, dibacanya saat berdiri. Dan saat berdiri harus membaca Al-Fatihah, ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, tidak tertib karena lupa. Tidak tertib karena lupa. Tidak tertib karena lupa, ya. Misalnya orang di gerakannya enggak tertib, rukuknya misalnya belum, tapi langsung sujud. Ini ulama beda pendapat karena lupa, ya, jelas, ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i adalah dia harus kembali. Dia harus apa? Kembali. Kembali untuk melaksanakan rukun yang ditinggal tadi. Pokoknya harus kembali. Dengan ketentuan belum sampai ke rukun yang ditinggal itu. Misalnya rakaat pertama. Rakaat pertama belum rukuk, dia sudah sujud. Udah duduk, udah sujud, lah ingat loh tadi belum rukuk. Kalau menurut mazhab Syafi'i harus kembali berdiri untuk rukuk, ya. Karena nggak bisa berdiri dari sujud langsung posisi rukuk, kan nggak bisa, berdiri dulu dari rukuk. Pokoknya harus kembali. Itu dalam mazhab Syafi'i, ya. Tapi kalau ingatnya itu yang ditinggalkan di rakaat pertama rukuk, ya. Kemudian ingatnya sudah rukuk lagi di rakaat berikutnya, ya kan. Rakaat pertama awal enggak rukuk, sampai rakaat kedua setelahnya rukuk. Nah, saat rukuk dia ingat, atau bahkan setelah rukuk dia ingat, ya. Maka ya sudah, sholatnya lanjut, dan rakaat yang tadi yang enggak ada rukuknya tidak dihitung, ya, tidak dihitung, enggak dihitung. Dan sholatnya enggak batal karena dia enggak sengaja. Paham, ya? Ini menurut mazhab Syafi'i.
Sebagian menurut madhab lain, kalau nggak salah madhab Hambali, mengatakan dia ingatnya saat sudah sampai rukun itu atau belum, nggak ada bedanya. Pokoknya sholatnya lanjut terus, dan yang nggak ada yang kurang tadi nggak dihitung. Jadi bedanya kalau cuma ini, bedanya cuma ingatnya itu sebelum sampai rukun yang ditinggalkan tadi. Kalau menurut madhab Syafi'i harus kembali ya untuk melaksanakan rukun yang ditinggalkan. Kalau madhab lain, sebagian madhab lain, dia nggak harus kembali, lanjutkan tapi rakaatnya nggak dihitung, gitu aja ya. Lanjutkan tapi rakaatnya tidak dihitung. Perbedaannya misalnya gini, lupa nggak ruku, ingat ketika sujud. Kalau menurut madhab Syafi'i harus kembali. Kalau menurut yang lain ada, enggak, lanjut saja. Tapi yang nggak dihitung, rakaatmu nggak dihitung, tapi kamu lanjut terus ya. Allah ta'ala alam. 6 itu kalau tidak tertib. Allah ta'ala alam itu tentang rukun-rukun sholat, dan semuanya ada 13 ya dalam madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau menurut madhab Hambali niat tidak termasuk rukun karena sudah termasuk syarat menurut mereka ya, tapi sama saja wajib ya. Dan ulama Syafi'iyah pun mengatakan niat itu rukun tapi seperti syarat. Gimana rukun seperti syarat? Karena niat itu tidak boleh diputus di tengah ya. Berbeda dengan rukun lain. Kalau rukun lain kan misalnya ruku, sudah ruku ya sudah kan, sudah selesai, lanjut ke rukun berikutnya, lanjut ke rukun berikutnya. Tapi kalau niat kan nggak bisa. Niat itu tidak boleh diputus di tengah ya. Ya meskipun tidak harus orang ingat terus akan niatnya, enggak. Karena itu sesuatu yang berat kalau diperintah untuk seperti itu. Nah, selesai dari bab tata cara sholat atau sifat sholat. Barangkali ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan. Iya Mas. Yang terhalang berarti dahinya Mas ya? Dahi dan dia. Jadi tadi disebutkan bahwa dahi itu kan tidak hanya satu titik ya. Dahi kan lebar ya. Dahinya lebar. Ya pokoknya menempel sedikit saja itu sudah mencukupi ya. Ya dahi terbuka. Misalnya terhalang separuh ya. Tidak ada yang nempel, ya tidak apa-apa ya. Atau yang nempel sebelah misalnya, ya maka itu sudah mencukupi. Baik itu terhalang oleh songkok atau kudung. Tetapi kalau tidak, tertutup semua ya, tertutup oleh sesuatu yang ikut bergerak ketika dia bergerak ya, pakaiannya itu ya, yang dia pakai. Tertutup semua, nggak ada dahi, nggak ada sisi sedikit pun dahi yang nempel. Kalau menurut madhab Syafi'i ya sujudnya ya nggak sah ya, sujudnya tidak sah ya. Jadi ada dua jalan keluarnya. Mungkin dia menganggap rakaat itu tidak sah, tidak dianggap, atau jalan keluar lain dia ikut saja ulama yang mengatakan sah, sehingga sholatnya tidak perlu diulang lagi ya. Nah, kalau itu sudah terjadi ya sudah anggap saja sah ya, karena mengikuti ulama yang mengatakan dahi tidak harus terbuka ya. Jadi dalam madhab Syafi'i dahi harus terbuka meskipun sedikit saat sujud itu. Jadi kalau itu sudah selesai sholatnya bagi orang awam ya, karena ada perbedaan ulama ya jadi kelonggaran untuk dirinya ya. Besok-besok hati-hati ya supaya dahinya meskipun sedikit ada yang terbuka saat sujud. Dalam ya boleh pilih ini, boleh pilih itu ya. Karena kalau sudah terlanjur terjadi. Wallahu a'lam. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Faslun fi dzikri ba'daha. Fasal tentang dzikir setelahnya, yakni setelah salat. Qala ta'ala fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa idza tama'nantum fa aqimus shalah
Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Apabila kalian telah menyelesaikan sholat itu, yakni sholat khauf dalam runtutan ayat, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan kalian itu berdiri, duduk atau berbaring. Faidat maknantum, jika kalian telah tenang atau aman, faaqimus sholah, maka dirikanlah sholat sebagaimana biasanya. Yani dirikanlah sholat secara normal. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Nah, akhir ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga sholat pada waktunya, bahkan saat perang sekalipun tetap sholat pada waktunya. Jadi sholat pada waktunya itu harus, kecuali ada udzur misalnya safar ya, atau lupa ya. Jadi sholat pada waktunya meskipun tidak normal sebagaimana saat perang ya. Kemudian di sini ayat ini beliau bawakan untuk berdalil tentang dzikir setelah sholat. Dalam ayat ini disebutkan setelah kalian sholat maka dzikirlah, ingatlah Allah saat berdiri, duduk maupun saat berbaring. Ulama mengatakan ini lebih ditekankan ya, banyak dzikir setelah sholat khauf. Kenapa? Karena sholat khauf itu tidak normal, artinya tidak normal sebagaimana sholat biasa. Sehingga untuk menambal itu dzikirnya perbanyak setelah sholat ya, dzikirnya perbanyak setelah sholat ya. Meskipun begitu bukan sholat khauf pun setelah sholat juga disunahkan untuk berzikir sebagaimana hadis-hadis yang banyak ya. Nah, kemudian Allah menyebutkan perbedaan, kalau kalian dalam keadaan aman maka dirikanlah sholat sebagaimana biasanya ya, tidak seperti sholat khauf itu. Jadi tidak boleh orang dalam keadaan aman dia sholat seperti tata cara sholat khauf, nggak boleh ya, karena itu khusus untuk yang tertentu. Ulama Syafi'iyah mengatakan ya, dzikir setelah sholat ini hukumnya sunnah, dan ya semua yang mengatakan sunnah ya. Maksudnya dzikir apa saja pokoknya sunnah, pokoknya dzikir apa aja sunnah ya, pokoknya dzikir sunnah. Tetapi yang lebih afdol yang ada riwayatnya ya. Ya, ada riwayatnya. Nah, makanya kalau ada sebagian kaum muslimin berzikir setelah sholat dengan dzikir yang enggak ada riwayatnya, ya kalau dzikirnya baik ya tidak mengapa sebenarnya ya. Tetapi kalau yang ada riwayatnya lebih afdol, lebih utama ya, lebih utama. Karena itu mengikuti sunnah secara sempurna. Kalau untuk dikatakan melaksanakan sunnah saja, ya pokoknya dzikir apa saja ya sudah sunnah ya, udah sunnah. Misalnya kalau orang belum tahu, belum bisa, saya ingin dzikir setelah sholat tapi belum tahu dzikir yang mana, ya pokoknya dzikir apa saja ya. Tetapi yang lebih afdol mengikuti yang ada riwayatnya itu. Yeah. Disunahkan setelah melaksanakan sholat. Ini tentu diantaranya karena banyak sekali dzikir-dzikir setelah sholat. Yang pertama adalah istighfar ya, beristighfar, dzikir dan doa. Nabi ditanya tentang doa yang lebih mustajab, beliau menjawab jauful lail akhir wa dubura sholawatil maktubat, yaitu di bagian akhir malam dan setelah sholat-sholat wajib. Termasuk doa juga disunahkan setelah sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu a'rifu inqida'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Dulu saya ketika masih kecil itu Ibnu Abbas mengetahui selesainya sholat Rasulullah itu dengan adanya takbir. Mengetahui selesainya sholat Rasulullah dengan takbir. Kalau begitu dzikir setelah sholat dibaca keras. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas seperti itu. Ulama Syafi'iyah mengatakan kalau imam ingin mengajari makmum dia mengeraskan dzikir itu ya. Imam kalau ingin mengajari makmum dia mengeraskan dzikir. Tapi setelah makmumnya itu tahu, maka imam membaca dengan pelan ya, membaca dengan pelan.
Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ingin mengajari makmumnya boleh baca keras. Tapi kalau makmumnya dianggap sudah mengerti, ya imamnya juga membaca pelan. Kemudian baca istighfar 3 kali, yaitu astagfirullah, astagfirullah. Dalam riwayat Sauban radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfarallaha salasan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari salat beristighfar 3 kali dan mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dari Ibnu Zubair, dia membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah wa lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sanaul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian dia mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan itu setiap akhir sholatnya. Dalam riwayat Mughirah bin Syu'bah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jadi minkal jahdu. Minkal jadu ya. Wa la yanfa'u dal jadi minkal jaddu. Oke, disunahkan pelan ya. Disunahkan pelan dalam dzikir dan doa ini. Ya. Dzikir dan doa disunahkan pelan, kecuali imam yang menginginkan untuk mengajari makmum. Ini dikhususkan. Bahkan Nabi pernah sholat di atas mimbar demi mengajari apa? Makmum ya. Kalau udah normal apa boleh sholat di atas mimbar itu ya nggak boleh, makruh ya. Lebih tinggi daripada makmumnya. Di antara hadis yang imam keras kalau mengajari makmum, hadis Ibnu Abbas tadi ya. Tapi kalau sudah mengerti maka membaca dengan pelan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda yang maknanya, barang siapa bertasbih setelah sholat 33 kali, bertahmid, yakni bertasbih baca subhanallah, tahmid baca alhamdulillah 33 kali, bertakbir Allahu Akbar 33 kali, jadi 99, kemudian berkata supaya genap 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka pahalanya apa faedahnya diantaranya ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bakhri, diampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih lautan ya. Buih lautan itu untuk menunjukkan banyak dan tidak henti-hentinya. Apa ada berhenti buih lautan? Enggak berhenti, banyak ya. Walaupun kesalahannya banyak dan terus menerus diampuni ya. Kemudian dari Mu'ad bahwa Nabi berwasiat la tada'anna dubura kulli sholatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, jangan kau tinggalkan ya di akhir sholat kamu membaca dubura. Di sini ada ulama yang memahami setelah sholat, sebagian ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan maksudnya sebelum salam, membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya, ini doa. Kemudian juga dari Uqbah bin Amir, dia mengatakan Rasulullah memerintahkanku untuk membaca al-mu'awwidhataini, yakni al-falak dan an-nas, dubura kulli sholat, setelah selesai setiap sholat ya. Dalam riwayat Abu Dawud mu'awwidat, yakni mencakup al-ikhlas juga ya, al-ikhlas juga. Itu diantara zikir-zikir setelah sholat. Kemudian disunahkan juga yang kedua berpindah dari sholat fardunya untuk sholat sunnahnya ya, pindah. Nah, adapun bersalaman setelah sholat ya, bersalaman setelah sholat ini
Tidak ada zaman Nabi maupun sahabat mereka mengkhususkan salaman, jabat tangan setelah sholat ya. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan hukumnya itu boleh ya, boleh saja, tidak sunnah secara khusus, tidak pula makruh, tapi hukumnya boleh. Berkata Is bin Abdussalam, innaha minal bid'ail mubahah, itu termasuk bid'ah-bid'ah yang dibolehkan ya, sebagaimana kita tahu sebagian ulama membagi hukum bid'ah itu sebagaimana hukum taklif yang 5. La tusafu bi karohah wala istihbab, tidak dikatakan makruh, tidak pula sunnah. Dan Imam Nawawi mengatakan ya, supaya kita tahu bagaimana pendapat ulama Syafi'iyah. Imam Nawawi mengatakan wa hadzal ladzi qalahu Hasan, yang dikatakan oleh Is bin Abdussalam ini baik. yakni itu adalah hukumnya boleh. Wal mukhtar, dan yang dipilih, yang beliau pilih Imam Nawawi mengatakan insafaha man kana ma'ahu qabla shalah famubahatun kama dzakarna. Jika dia berjabat tangan dengan orang yang sudah bersamanya tadi sebelum sholat, maka itu hukumnya boleh. Wa insafaha man lam yakun ma'ahu qablaha famustahabbah. Jika ya dia berjabat tangan dengan orang yang tadi tidak bersamanya sebelum sholat, maka itu dianjurkan ya, dianjurkan. Li'annal musafahata indalika sunnatun bil ijma' lil ahadisi sahihah fi dzalik. Karena berjabat tangan ketika bertemu itu sunnah sebagaimana disepakati oleh ulama ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih ya. Itu hukum jabat tangan setelah sholat menurut madzhab Syafi'i. Jadi hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Boleh, tidak disunahkan secara khusus, tidak pula makruh. Allah ta'ala alam. Sampai di sini kita sebutkan di kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah ta'ala. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.